Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari kelas PAI 4A dengan NIM 2312122. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Helena Lis MPD. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Materi pertama yaitu adalah tentang pengertian tujuan kurikulum. Apa sih tujuan kurikulum itu? Secara sederhana, tujuan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dari Hilda Tabah. Menurut Hilda Tabah, kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan pendidikan yang luas, spesifik, serta pemilihan organisasi dan penilaian pengalaman pelajar. Pendapat kedua yaitu Ralph Taylor. Menurut Ralph Taylor, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan belajar atau tujuan pendidikannya. Nah, intinya kurikulum itu adalah cetak biru pendidikan yang memandu proses pembelajaran. Selanjutnya, tentang hierarki tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional adalah cita-cita atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara dan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa sih tujuan dan manfaat tujuan nasional? Tujuan nasional memberikan arah yang jelas bagi pembangunan nasional, sehingga semua elemen bangsa yang bergerak menuju visi yang sama. Dan apa sih fungsi tujuan nasional? Fungsi tujuan nasional untuk menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang jangka panjang, menengah, dan pendek. Sedangkan contohnya apa sih tujuan nasional ini? Contoh tujuan nasional ini yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan keselamatan seluruh warga Indonesia atau warga negara. Dan kedua itu adalah tujuan institusional. Nah, tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan dan harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan nasional ini mencakup pencapaian tujuan umum yang dirumuskan seperti komponen lulusan di setiap jenjang pendidikan melalui pendidikan besar dan pendidikan menengah, kejuruan, dan tinggi. Dan apa sih tujuan dan manfaat institusional? Di sini ada beberapa manfaat dan tujuan institusional. Di antaranya yang pertama itu adalah arah yang jelas. Jadi, tujuan institusional memberikan arah yang jelas bagi seluruh kegiatan organisasi, memastikan bahwa semua upaya selara dengan visi jangka panjang. Yang kedua itu adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, tujuan ini menjadikan panduan dalam pengambilan keputusan dan membantu para pemimpin dan anggota organisasi untuk memiliki tindakan yang paling sesuai dengan arah yang ingin tercapai. Yang ketiga itu motivasi dan keterlibatan. Tujuan institusional ini juga yang menginspirasikan dan meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota organisasi karena mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Fungsi tujuan institusional yaitu dapat memotivasi anggota organisasi untuk merasa terhubung dan memiliki tujuan yang sama. Ini meningkatkan keterlibatan dan kinerja. Contoh tujuan institusional dapat kita lihat
di beberapa tempat yang ada di sekitar kita, seperti universitas, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, contoh apa sih yang bisa kita ambil dari universitas? Yang kita bisa ambil dari contoh yang kita bisa ambil dari universitas yaitu di universitas kita bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegrasi, dan siap dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa, dan dapat juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian inovatif yang relevan dengan tentang tantangan global. Nah, apalagi sih yang kita bisa ambil contohnya dari rumah sakit? Nah, contoh yang kita bisa ambil dari rumah sakit adalah bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berorientasi pada pasien. Nah, di rumah sakit juga kita dapat menjadikan rumah sakit pilihan utama bagi masyarakat dengan reputasi unggul dalam bidang mediasi medis dan perawatan. Nah, terus yang kita bisa ambil contohnya dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM apa sih? Yang kita bisa ambil itu dari lembaga ini kita bisa memperdaya masyarakat marginal untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, dan dapat juga melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk berkelanjutan generasi mendatang. Nah, yang kedua itu, tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program atau mata pelajaran berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan institusional. Nah, tujuan ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan suatu program atau mata pelajaran. Tujuan dan manfaat tujuan kurikuler dapat panduan yang jelas kepada guru dalam merencanakan rencana pembelajaran, memiliki materi ajar, dan menentukan metode pengajaran yang sesuai. Fungsi tujuan kurikuler memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran, seperti memberikan arah pembelajaran sebagai pedoman bagi guru. Tujuan kurikulum bertindak sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru juga dapat menggunakan tujuan kurikuler ini untuk menentukan materi ajar, metode pengajaran, dan sumber pembelajaran yang sesuai. Contoh tujuan kurikuler yaitu meningkatkan kompetensi siswa, mengembangkan keterampilan kognitif, efektif, psikomotoris sesuai dengan tingkat pendidikan, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan global dan pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program pendidikan mata pelajaran atau pokok bahasa. Tujuan instruksional adalah tujuan yang dicapai oleh suatu pertemuan pembelajaran. Tujuan instruksional memiliki dua jenis, yaitu yang pertama itu tujuan instruksional umum atau TIU, dan tujuan instruksional khusus atau TIK. TIU adalah tujuan yang umum dan tidak dapat diukur secara langsung, sedangkan TIK adalah tujuan yang khusus dan dapat diukur secara langsung. Tujuan dan manfaat tujuan instruksional yaitu memberikan arah pembelajaran untuk membantu guru dalam merencanakan strategi dan metode pengajaran yang efektif, dan dapat juga meningkatkan fokus siswa untuk bisa membantu siswa memahami harapan pembelajaran dan apa yang harus mereka capai.
Fungsi tujuan instruksional yaitu sebagai panduan pengajaran untuk dapat membantu mengarahkan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, metode dan strategi yang efektif, dan dapat juga membantu penyusunan materi ajar untuk memastikan materi yang diajar relevan dan kompeten yang diharapkan. Contoh tujuan instruksional yaitu peserta didik dapat memahami konsep dasar matematika dalam operasi aljabar. Setelah pembelajaran juga, siswa dapat menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Materi selanjutnya yaitu taksonomi tujuan. Apa sih taksonomi tujuan? Taksonomi tujuan adalah untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan memberi nama makhluk hidup atau objek dalam suatu sistem yang berstruktur. Nah, di sini ada beberapa nih taksonomi meliputi yang pertama yaitu mempermudah identifikasi, yaitu memberikan sistem penamaan yang standar sehingga ilmuwan di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan jelas. Yang kedua itu menunjukkan hubungan evolusi, membantu memahami hubungan filogenetik dan sejarah evolusi sesuai organisme. Yang ketiga itu mempermudah studi ilmiah dengan sistem klasifikasi yang jelas, penelitian dalam biologi, ekologi, dan konservasi menjadi lebih sistematis. Materi selanjutnya yaitu tentang indikator pencapaian tujuan. Apa sih pengertian indikator pencapaian tujuan? Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan telah dicapai. Indikator ini dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan keberhasilan atau kemajuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator yang baik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Selanjutnya, fungsi indikator pencapaian tujuan. Fungsi indikator pencapaian tujuan adalah mengukur keberhasilan, menilai sejauh mana tujuan telah tercapai, dan sebagai panduan untuk memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan kegiatan. Ada juga mengevaluasikan dan perbaikan untuk membantu mengidentifikasikan kekurangan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian. Nah, langkah-langkah dalam merumuskan indikator pencapaian sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu program, kegiatan, atau bahkan tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu pahami tujuan dan sasaran. Nah, pahami tujuan yang dicapai secara keseluruhan. Tujuan ini bersifat umum dan memberikan arah yang luas. Uraikan tujuan menjadi sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan dicapai relevan terkait waktu SMART. Sasaran ini adalah langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu identifikasikan hal yang diharapkan, yaitu apa hasil nyata yang akan terlihat jika sasaran tercapai. Nah, hasil ini harus dapat diamati atau diukur. Jika sasarannya adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, hasil yang diharapkan bisa berubah. Peningkatan jumlah siswa yang terdaftar dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga itu rumusan indikator. Indikator adalah ukuran spesifik yang digunakan untuk menilai apakah suatu hasil telah tercapai. Indikator harus jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya yaitu cara merumuskan tujuan. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan efektif akan menjadi kompas yang memandukan tindakan kita untuk meningkatkan peluang keberhasilan.
Nah, di sini ada beberapa langkah dan tips untuk kita ikuti. Yang pertama adalah memahami esensi tujuan. Sebelum mulai merumuskan, penting untuk memahami apa itu tujuan sebenarnya. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin kita capai, dan bagaimana sih tujuan yang baik yang harus kita capai, yaitu seperti spesifik, jelas, dan tidak ambigu, dan terukur, dapat diukur kemajuannya. Yang kedua itu proses merumuskan tujuan. Nah, di sini juga ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti, seperti identifikasi aspirasi kita. Nah, yaitu kita bisa meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar kita inginkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti karir, keuangan, kesehatan, hubungan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum merupakan proses krusial yang menentukan arah dan hasil yang diharapkan dari suatu program pendidikan. Tujuan kurikulum bukan hanya sekadar daftar keinginan, tetapi fondasi yang membimbing seluruh aspek kurikulum, mulai pemilihan materi, metode pembelajaran hingga evaluasi. Dan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan tujuan kurikulum diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.